Oke, selamat pagi semuanya buat teman-teman di luar sana. Jadi pagi hari ini kita mau podcast dan kita sudah kedatangan banyak teman-teman kita dari SMK yang kemarin sudah magang di tempat Amuba. Jadi kami minta untuk mereka buat podcast yang mana nantinya mereka akan bercerita tentang tentang keseruan, tentang pengalaman, tentang semuanya di saat mereka PKL. Jadi kita sekarang sudah mengundang teman-teman dari SMK 3 dan SMK 6. Tepuk tangan dulu dong. Ya, di sini ada Mas siapa nih? Saya Dava. Mas Dava dari SMK 3. SMK 3 Yogyakarta. Iya, Oke. betul. Mas? Saya Fikri dari SMK 6. Oke, SMK 6 Purworejo. Oke, Mas Dava dan Mas Fikri. Nah, santai ya, kita ngobrol biasa aja. Nek Mas Fikri udah selesai ya? Sudah. Udah berapa hari nih kita nggak ketemu? Sekitar 6 hari. 6 hari ya? Oke, nek Mas Dava ini hari ini terakhir ya? Ya, betul hari ini. Hari terakhir. Oke. Gimana Mas Fik setelah 6 hari ndak bertemu di kantor atau sudah tidak PKL lagi, kemudian kembali ke aktivitas biasanya, itu gimana itu perasaannya? Beda banget, Pak. Deket lagi dong biar dengar suaranya tuh. Beda banget, Pak. Beda? Ya. Apa yang membuat beda, Fik? Harus bangunnya lebih pagi. Harus bangun lebih pagi. Kemarin berarti nggak bangun pagi berarti kemarin. Oke, terus gimana? Apa yang buat selain nggak jadi harus bangun pagi, apalagi yang beda? Kembali ke pelajaran semua. Teman-temannya gimana? Beda lah. Beda juga? Iya enggak sih, Pak. Enggak, sama. Sama. Kalau sama guru gimana? Lebih apa? Lebih apanya, Pak? Ya enggak, perasaan kamu sama guru atau suasana dengan guru setelah balik dari PKL gimana? Sama aja atau beda? Beda, Pak. Ada rasa kangen pastinya dong. Iya. Kan udah nggak ketemu juga kan lama gitu. Oke. Dava gimana, Dav? Ya, karena baru selesai hari ini ya. Jadi ya Belum ada rasanya ya? belum tahu nanti gimana. Oke. Oke, gini. Jadi apa namanya? Coba ceritain dong. Ceritain kesulitan ya. Kesulitan saat pertama kali datang kemari ya, pertama kali magang, apa kesulitan yang dirasakan gitu? Boleh nggak cerita? Kesulitan pertama itu berkomunikasi dengan karyawan, Pak. Oke, dekat lagi dong biar dengar. Kesulitan komunikasi ya. Kemudian Dan menghafalkan alat-alat itu sulit, Pak. oke. Terus Ya itu, Pak. 2 aja berarti. Komunikasi dengan pengenalan alat-alat gitu ya. Oke, yang lainnya enggak ya? Ada apa namanya? Di event enggak ada kesulitannya. Aman sih, Pak. Aman ya. Oke. Nek Mas Dava gimana, Dav? Apa nih kira-kira kesulitan pertama kali PKL itu apa? Kalau kesulitan pertama kali sih kayaknya nggak ada ya, karena emang paling kan dulu pertama di rental. Jadi paling bukan kesulitan tapi kayak pengenalan, cuman pembagian penempatan alat sih, tapi itu bukan suatu kesulitan juga tuh. Kayak cuman hal yang baru kan. Kalau ke rental kan penempatan alat di mana, posisinya di mana itu. Tapi bukan sebuah kesulitan. Oke. Itu aja. Komunikasi gimana komunikasi? Komunikasi sih aman ya, karena hampir setiap saat kan dari awal udah tanya kayak itu tadi, penempatan alat, mas ini taruh mana, ini kelengkapannya apa, ini apa. Jadi komunikasi juga nggak terlalu menjadi Kendala ya. Oh, artinya kamu mudah buat berinteraksi ya. Betul. Oke. Ya nggak apa-apa, ada perbedaan gitu nggak masalah kan gitu. Karena kan juga beda-beda ya. Fikri tadi ada kendala komunikasi dan juga pengenalan alat. Kalau Dava
semuanya it's okay kan gitu. Oke, aman. Nah, suhu berarti. Gak apa-apa. Oke. Kemudian ini. Ingat nggak waktu pertama kali magang gitu ya? Iya. Ingat nggak tugas apa yang diberikan sama Mas dan Mbaknya mungkin ya? Ingat nggak? Coba buat Mas Dapa dulu. Apa? Tugas pertama. Tugas pertama itu nyiapin alat yang disewa. Oke. Tuh, karena kan emang dari rental kan di awal. Jadi ada pelanggan masuk sewa alat ini. Jadi harus disiapin. Misal ada kamera ini pakai baterai apa, pakai memori, ambil tas, terus kelengkapan lainnya apa gitu. Itu tugas awal seperti itu. Oke, berarti masih ingat ya tugas Iya. pertama, masih ingat banget ya kan gitu. Dan bisa ya? Bisa. Langsung bisa ya. Bisa. Oke. Nek Fikri, apa nih? Ingat nggak tugas pertama sekali disuruh atau diarahin sama Mas atau Mbaknya di kantor? Tugas pertama itu saya disuruh ngedit video. Ngedit video. Siapa yang nyuruh tuh? Dulu kalau nggak salah Mbak Yesi. Oh, Mbak Yesi. Oh, oke buat Mbak Yesi ya. Say hello dong buat Mbak Yesi. Say hello dulu. Mbak Yesi. Tapi bisa nggak tugasnya? Selesai nggak? Selesai kok. Selesai ya. Tugas yang mana tuh? Edit video tenis, Pak. Oh, waktu tenis. Tenis ya. Sudah ada bahwa waktu tenis itu mereka nih. Nggak ada disuruh. Iya, Dul. Setelah itu Mas. Oh, setelah itu. Oh, setelah tenis ya. Oke. Gimana? Apa tanggapan Mbak Yesi? Bagus katanya. Ya ada kekurangan lah. Ada kekurangan. Terus kamu selesaikan? Selesai. Oke. Puas nggak dengan hasil editannya? Alhamdulillah puas, Pak. Puas ya. Oke. Ada pesan buat Mbak Yesi? Ayo. Nggak ada. Ada lah. Harus ada lah. Nggak ada. Pak. Enggak ada. Oke. Tadi sudah kesulitan, kemudian sudah tugas. Coba apa namanya? Ada nggak yang sekiranya kan beda-beda ya? Tapi sebenarnya sama ya? 4 bulanan ya masa kalian ya? Kurang lebih ya? 5 bulan. 5 bulan malahan. Iya. Oke. Dari kan panjang banget tuh kan gitu 5 bulan kayak gitu. Boleh nggak satu momen apa ya? Momen lucu deh, ceritain deh. Satu momen lucu. Boleh sama karyawan, boleh sama apa namanya? Teman PKL gitu ya, atau sama saya mungkin, atau pas event, pas di kantor, boleh nggak ceritain satu deh. Fikri dulu gantian deh, tadi Dava. Fik, momen lucu Fik saat kamu PKL apa Fik? Waktu PKL. Dekat lagi dong, biar dengar Momen dong. lucu. Apa Fik? Oh. Eh, Apa ayo? Pas kapan tuh kira-kira? Ayo. Masa lupa? Apa kira tahu ngalami momen lucu? Heeh. Atau kalau nggak lucu inilah misteri atau apa gitu. Horor gitu ada nggak? momen lucu disuruh nemenin Dava ambil bunga. Ambil bunga. Di mana itu? Si mana? Wah ini jadi Ngawur. bunga apa itu? Ulang tahunnya so, Aduh, siapa ini? Ayo. Ulang tahun siapa itu? Ini belum pernah terbongkar ya kemarin waktu gathering ya? Belum ya? Ah, yang mana tuh? Oh iya cek. Oh, udah kadong nih gimana? Aduh. Yang mana? Ah, kamu disuruh nemenin ambil bunga. Yang ulang tahun pacarnya Dava. Karena kan Asik. nggak bisa bawa kan. Mas. Oke. Ya, jadi minta tolong temenin. Oke. Terus gimana perasaanmu bawa bunga? Apa yang ada di dalam pikiran itu apa? Kurang ajar Dava ini atau gimana? Gimana kira-kira? Ngopo merenggo kembang kongnya. Lucu ya. Oke. Itu ngambil di mana? Kota Baru atau mana? Enggak, di belakang Win. Belakang UIN. Iya. UIN Win Cono Catur sini. Win sini. UIN sini tuh. Iya. Ini apa namanya? Cono Catur kan? Bukan. Bukan tuh. Itu masuk mana ya? Kamu tapi pas ngambil bunga, terus nganterinya sama kamu juga nggak? Enggak. Oh enggak. sendirian. Oh kirain sama kamu juga. Oke. Bawa ke rumah. Terus gimana? Apa katanya? Enggak ada kata. Gak ada apa-apa. Gede nggak bunganya itu? Enggak iso. Enggak. Oke. Dimintain tolong mau kan, Mas? Iya Ya nggak apa-apa. udah.
Tapi jam kerja nggak itu? Enggak, pas Oh istirahat. enggak, nggak apa-apa. Oke. Jadi itu lucu ya. Oke. Nek Dava, Dap kira-kira Dap, momen lucu kamu ini Dap, selama kamu magang di Amuba, sama karyawan boleh atau sama sesama teman juga boleh. Apa kira-kira Dap? Kalau momen lucu sih pengalaman pribadi kayaknya nggak ada sih. Jadi kayak lebih dari orang-orang sekitar gitu loh. Mas. Oke. Itu pas momen event ASEAN Oke, ASEAN. Asian Foundation. Ya. Nah, itu kan itu 2 hari acaranya. Ah. Pas hari kedua kayaknya nih nggak salah itu Heeh. Mas Rizky freelance. Ya. Nah, itu tuh kan tidur kan Mas. Oke. Tidur tuh masih pakai intercom. Oke. Jadi intercom nyala itu lagi apa? Ngorok. Ya, ngorok itu kedengeran. Pas dicek ternyata tidurnya itu melek Mas. Jadi kondisi tidur tapi melek Mas. Ayo, Mas Rizky. Parah. Harus dikondisikan Mas Rizky kan gitu. Kok bisa? Ada itu? videonya tuh ya? Ada, Oh, Mas. itu masuk ya kemarin yang di Iya. ini ya, di video kalian tuh ya? Ya, itu masuk. Oke. Itu kok bisa itu Mas tidur tapi melek. Oh. Nanti di tag ya buat Mas Rizky ya. Ini itu tidur atau melek kan Ya, gitu. itu. Oke. Tapi nggak sempat ngigo itu ya? Enggak Enggak untungnya. ya. Oke. Untungnya enggak ngigo. Itu pas istirahat nggak tuh? Itu Istirahat istirahat. Itu ya? pas coffee break Mas. Oh, kan hari pertama aku juga ikut tuh hari Iya. pertama tuh. Oh, oke. Nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau memang posisi kita memang lelah gitu ya, capek dan waktunya memang ada waktu buat istirahat ya, memang harus di recharge kan gitu. Betul. Biar apa ya? Biar fresh gitu loh. Wong kadang tidur gini aja itu udah bisa buat nge-recharge ini apa namanya? Pikiran kita kan gitu. Oke. Yang lain nggak ada yang lain? Yang lain nggak ada sih apa? Oh, Ada? Nggak Ada lagi? Nggak apa-apa. Lebih dari satu nggak apa-apa nih. Nggak ada. mungkin kemarin gathering tuh Mas. Oke. Itu pas perjalanan pulang. Mhm. Itu kan karena kondisi perut kan kenyang kan Mas. Oke. Jalannya berkelok-kelok Ah. di pick up kan pas Ah. pick up. Nah itu Ada yang muntah? aku sendiri Mas. Jadi di atas pick up pas kondisi jalan itu mabuk Mas. Aduh. Muntah di belakang langsung. Jok kena over aku. Untungnya nggak ada. Waduh. Itu tuh sebenarnya udah tak tahan kan bentar lagi udah sampai masjid tuh Mas. Berarti ada 2 orang yang muntah ya? Iya. Iya toh? Si Sama Fatur. Mas Fatur ya. So, Udah nggak kuat dah aku udah tak tahan. Wah bentar lagi masjid Jumatan. Udah nggak kuat langsung. Wah. itu hari yang pulang kemana nih? Yang pulang Mau dari ke ini pantai ya. Oh, mau ke pantai. Ya. Oh, berarti kita makan di mana waktu itu? Itu kan pagi sempat nyoto kan Mas, di sana. Oh iya, yang nyoto itu toh. Oke. Ya minum Berarti bentuk kami soto nih berarti. Ya. Aduh. Padahal itu nggak ketahan. enggak, karena kalau orang mabuk orang mabuk toh, muntah itu kan biasanya orang sekelilingnya tuh bisa kesetrum gitu loh. Ya. Itu pada ini enggak? Pada mual enggak itu aslinya tuh? Ya. Aslinya iya. Ini semobil Mas. Lah iya. Baunya muntah tuh kan khas banget gitu ya. Iya, apalagi itu ditambahkan ada tempat sampah kan Mas. Ah. Sampah itu kayaknya nggak dicuci jadi tambah bau sampah itu. Aduh. Oke. Jadi trigger buat Oke. Tapi posisi makanmu juga banyak posisi waktu itu. ya hitungnya banyak sih. Aduh. Saya kalau udah ada orang muntah itu, wah pasti sebulannya udah kayak mau muntah juga tuh. Iya. Terapa ya? Ke trigger gitu kan buat kita kayak aduh gitu. Gak enak banget tuh kalau ada orang muntah tuh. Aduh. Berarti supirnya juga salah berarti dia. Enggak sih. Enggak, karena kadang-kadang itu supir juga berpengaruh masalahnya. Itu enggak karena mungkin nggak bisa lihat jalan kan Mas. Itu Kan satu. kita di dalam pickup ketutup semua. Oke. Nggak tahu jalannya gimana itu ke kanan ke kiri jadi udah pusing perutnya mual ya udah. Oke. Gimana lagi? Oke lah, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan perjalanan kita ya. Ya,
tapi seru kok. Ah, itulah yang paling seru lah ya. Dan apa namanya? Ya paling tidak itu momen-momen yang menjadi cerita kita kan gitu itu sih. Oke. Karena di pickup itu kita juga sempat sebelum terjadi hal kayak gitu tuh pas pertama berangkat tuh masih gitaran Mas. Kan Masih gitar gitaran? dua pickup tuh itu. Betul. Belakang masih gitar, masih nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba udah nanjak belok-belok wah udah enggak kekontrol. Iya. Betul. Kalau Fatur tuh sama kamu dah? Oh, enggak ya? Dia Oke. di Valia. Valia ya. Gitulah pokoknya. Tapi sepanjang perjalanan ya banyak inilah ya, banyak keseruan lah pasti kan gitu. Oke, tadi sudah bicara soal lucu ya, momen lucu sama momen ya mungkin sedikit apa namanya menegangkan tadi tuh masalah mabuk tadi itu kan juga sedikit menegangkan aslinya itu. Oke, bisa nggak sekarang ceritakan apa namanya ceritakan pengalaman atau apa namanya pembelajaran paling berharga lah sepanjang teman-teman apa namanya magang di Amuba gitu ya. Ada nggak pelajaran dan pengalaman paling berharga nih yang kalian dapatkan selama ini kan gitu? Boleh nggak? Coba buat Fikri deh. Apa pengalaman yang paling berharga atau pembelajaran yang paling berharga buat Fikri kan gitu? Pengalaman yang paling berharga itu waktu disuruh jadi kameramen Oke. di wisuda LPP. Oh LPP, Poltek LPP ya. Gimana tuh? Itu disuruh bawa kamera mundur lah. Oke ya. Pengalaman paling berharga Pak. Oke. Pertama kali Pak. Berkesan ya. Oke. Tapi setelah itu gimana? Plong nggak gitu maksudnya? Iya. Ternyata seperti ini kan gitu. Setelah itu gimana? Ada part 2 nggak? Setelah disuruh kamera pertama, besok-besok disuruh lagi nggak? Enggak. Lo nggak? Lo kok iso? Kan terus kameranya pindah Pak. Oh. Pas awal rektor maju. Oke, enggak maksudnya setelah event wisuda nextnya Enggak lagi. Enggak. Oh, oke. BTS ya, lebih banyak ke BTS ya, pikir ya. Oke. Terus apa lagi, Fik? Pembelajaran apa yang kamu ambil di situ kan gitu? Ya bisa tahu caranya menjadi kameramen itu. Oke. Itu aja Pak. Oke. Yang lain? Gak ada coba. Gak ada Cuma itu. yang paling berharga. Oke. Nek, Dap? Kira-kira Dap pengalaman yang paling berharga atau apa ya namanya? Ya pembelajaran lah dari perjalanan kamu selama PKL ini apa kira-kira Dap? Mungkin kalau aku lebih ke yang pertama manajemen file Mas. Oke. Itu aku kan sebelumnya emang kalau pengelolaan file nggak tersusun rapi. Itu mulai masuk sini tuh terutama pas masuk ke Pugeran ya. Itu lihat manajemen file itu emang rapi banget mulai misal per tahun atau per tahun nanti ada per bulan, nanti ada per event lagi atau kalau enggak misal ada file dari aset acara ini nanti juga dibikin secara terstruktur gitu loh. Jadi ketika mencari file itu enggak yang bingung-bingung banget. Nah itu tahu mulai dari sini dan diterapin juga enak gitu. Mungkin kalau dari apa ya yang lainnya tentang manajemen alat Mas. Oke. Ya manajemen alat kan sebelumnya kalau di sekolah kan kita cuma tahu sekedar penggunaan dan perawatan. Nah, setelah di sini lo kita tahu mungkin lebih dari menggunakan dan merawat. Ada juga pengelolaan gimana sih nanti biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika event tuh alat yang harus kita siapkan tuh lebih dari sekedar itu. Oke. Mungkin ada Preparation-nya tadi ya. Yang lebih mungkin bisa bawa kabel yang lebih dari cukup untuk spare gitu. Gitu sih. Jadi nggak ya udah banyak tahu lah dari sini. Oke. Artinya yang pertama tadi itu masalah kerapian file ya kan gitu. Jadi manajemen apa namanya post produksi lah kan gitu. Betul. Jadi memang harus harus rapi kan gitu. Tapi jangan sampai kerapian ini tuh. Jadi ada itu meme yang buat rapi banget dari mulai tahun, bulan, ya kan.
minggu, hari gitu ya. Kehabisan gitu. Itu ya paling tidak garis-garis besarnya saja lah kan gitu. Itu sih yang penting kan gitu. Jadi memang itu penting banget karena memang biasanya kalau saya itu 6 bulan biasanya. Jadi kita tahan itu selama 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan tetap kita kita kurangi seperti itu. Jadi kalau udah sebelum 6 bulan tetap kita pertahankan, tapi setelah 6 bulan bisa kita kurangi itu. Karena juga kapasitas kita juga nggak mumpuni kan gitu loh. Itu sih. Dan juga masalah manajemen alat juga memang itu penting kan gitu. Penting banget kan gitu. Apalagi di saat event kan gitu. Perlu sekali cek and recheck lagi gitu dan saling mengingatkan. Kan saya selalu bilang sesama teman-teman ketika loading pastikan saling mengingatkan apalagi yang kurang kan gitu. Kenapa? Karena kebiasaan orang tuh lupa kan gitu. Lupa inilah itulah. Nah, makanya saling mengingatkan sesama teman kan gitu. Itu harus kan gitu di saat event itu seperti itu. Gitu sih yang jelas apa yang didapatkan pengalaman-pengalaman tadi itu ya bisa diterapkan dan juga bisa terus dikembangkan kan gitu. Karena yang ya biar kita lebih baik lah pastinya seperti itu. Gitu ya. Oke. Saya pengen tahu nih gambaran ya atau planning ke depannya kira-kira apa nih buat Mas Fikri nih setelah selesai PKL kemudian selesai SMK gitu ya, apa nih rencana ke depan, planningnya apa? Mau ke Bengkulu Pak. Yang kuat dong ngomongnya. Mau ke Bengkulu ya. Ke Bengkulu ya, ngapain ke Bengkulu tuh? Ya mau kuliah Pak. Mau kuliah, ambil jurusan? Ilkom. Ilmu komunikasi. Oke, sudah tahu di univ mana? Nah itu belum. Lah gimana nih? Ya paling kan sudah riset dulu lah kan gitu, riset gitu kan. Kira-kira di univ mana gitu kan ada banyak univ mungkinnya di sana kan gitu. Ambil yang terbaik kan gitu. Terus mau jalur apa kan gitu. Dari sekarang lah pelan-pelan kan gitu. Karena pasti sudah mulai buka nih pendaftaran nih. Iya. Seperti itu. Yang jelas pilih sesuatu yang memang menurut kamu tuh baik kan gitu. Itu sih. Berarti mau kuliah ya? Siap. Nek Dava, apa nih dah plan ke depan kamu setelah selesai kuliah, selesai magang, selesai SMK, apa nih refleksimu ke depan nih, rencanamu nih? Ya yang jelas tetap masih mau nyoba kuliah sih. Oke. Kuliah itu tetap masih mau nyoba. Itu rencana saya mau masuk ke ISI. ISI ya, Insya oke. Allah, masuk Jurusan? ISI, jurusan fotografi. Fotografi. Iya, itu memang udah ada plan dari lama kan, udah kayak mencoba foto, terus tahu seru dan juga ada hal lain yang orang-orang awam tuh nggak tahu tentang foto tuh bukan hanya sekedar pengambilan gambar aja gitu, lebih dari sekedar itu. Mungkin bercerita ya. Iya, dari gambar itu kita bisa menceritakan hal-hal lain. Ya, jadi insya Allah masuk isi. Oke. Dan fokusmu adalah foto. Iya. Oke. Ya memang Dava ini saya perhatiin emang sering ngedit foto konser ya. Iya, lebih ke konser. Begitu. Jadi teman-teman nantinya kalau ada yang butuh jasa foto konser nanti bisa ke Dava. Nanti bisa dilihat foto-fotonya seperti apa. Iya. Ya, seperti itu. Oke, bagus. Yang jelas rencana gitu ya. Kemudian planning teman-teman semuanya ini bagus gitu ya. Ya silakan nanti serius gitu loh dijalani gitu ya. Semoga semuanya bisa dimudahkan dan dilancarkan pastinya. Amin. Fokus aja kan gitu. Insya Allah kalau fokus insya Allah pasti dapetin gitu. Jangan yang aneh-aneh lah kan gitu. Kita nanti akan ketemu lagi nanti kan gitu. Di suasana yang berbeda, di kondisi yang berbeda juga. Insya Allah kita menjadi rekanan lah. Bisa berkolaborasi pasti seperti itu. Kalau kemarin prosesnya pembelajaran gitu ya. Besok setelah selesai magang, selesai sekolah kita menjadi rekanan dan bisa berkolaborasi seperti itu. Amin. Oke. Penutup nih ya. Penutup boleh dong diberikan ke teman-teman mungkin di luar sana atau adik-adik yang mau PKL di Amuba, kemudian mereka
kira-kira apa nih pesan buat mereka biar mereka ya semangat, tertarik mau di Amoeba. Kira-kira apa nih pesan penutupnya buat Gue ayo mungkin kalau kalau dari saya pribadi kalian bakal tahu apa yang ada di sini kalau kalian udah mencoba. Lebih baik coba dulu karena banyak hal dan pengalaman baru yang bakal kalian rasain di sini. Itu sih. Oke, tepuk tangan dong. Fik, halo Fik, apa Fik? Kira-kira Fik, pesannya Fik. Pesannya kalau mau PKL di Amoeba Multimedia Solution, enjoy aja juga. Oke. Jangan dibuat tegang. Enjoy dan jangan dibuat tegang. Tepuk tangan dong. Oke, gitu ya. Terima kasih buat Mas Dava dan Mas Fikri. Pesannya cukup sangat baik dan juga semoga nanti teman-teman di luar sana yang mau PKL di sini bisa bisa seperti mas-masnya ini. Karena menurut saya mas-masnya ini, Mas Fikri sama Mas Dava ini cukup sangat baik dan bagus secara akademisi, secara praktek di lapangan, secara teamwork cukup bagus. Tinggal nanti bagaimana teman-teman ini bisa fokus ke depannya. Apa yang mau dicapai, apa yang mau direncanakan, semoga bisa semangat buat menjalaninya. Jangan sampai nggak semangat kan gitu. Kalau mau kuliah ya harus semangat, cari informasi, daftar segala macam gitu ya. Yang sudah punya skill dan kemampuannya, bakatnya terus. Karena yang dibilang si Dava gitu kan, foto bukan sekedar jepret-jepretan kan gitu. Tapi ada nilai-nilai yang harus disampaikan dari foto tadi kan gitu. Betul. Dan orang bisa menerjemahkan itu kan gitu, dan bisa menikmati hasil fotonya kan gitu. Oke, terima kasih buat Mas Dava dan Mas Fikri. Siap. Ketemu lagi di lain kesempatan dan semoga kita bisa berdampingan bersama, berkolaborasi bersama. Gitu ya. Thank you banget. Dadah dulu dong. Oke.